Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Tansyana Dewati MSI, kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc, dan yang kami hormati Ibu Dr. Fianti MPD. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Deonardo Putra Perdana dan Mutiara Caesara Andri. Kami akan mempresentasikan rancangan alat peraga kami, rencananya mau seperti apa, itu kami kemungkinan akan membuat alat peraga sederhana terarium ya, jadi membuat terarium yang sederhana. Pertama dimulai dari latar belakang. Latar belakangnya adalah proses pembelajaran IPA itu menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi menjelajahi dan memahami alam secara ilmiah. Jadi latar belakang di awal ini adalah karena dalam pembelajaran IPA, siswa itu bisa lebih paham jika mengalami pengalaman langsung ya, tidak hanya sekedar teori-teori. Nah, untuk mengalami pengalaman langsung ini, menggunakanlah pendekatan keterampilan proses. Nah, pendekatan keterampilan proses merupakan pembelajaran yang ideal bagi pemenuhan tuntutan penerapan proses sains serta sikap ilmiah. Nah, di mana ketika nanti siswa itu mengalami langsung, nah mereka itu bisa menganalisis, bisa mengidentifikasi dengan sikap-sikap ilmiahnya bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Nah, bagaimana gitu cara melaksanakan keterampilan proses ini gitu ya. Keterampilan proses ini ternyata dapat dilakukan melalui pembelajaran model inquiry atau pembelajaran berbasis praktikum. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi siswa yang mengalami pengalaman langsung pada pelajaran kami, jadi kami nanti akan melakukan pembelajaran berbasis praktikumnya seperti itu. Selanjutnya, tujuan dari rancangan kami ini adalah mengetahui keefektifan simulator alat peraga terarium terhadap praktikum siswa. Kemudian yang kedua, mengetahui perbandingan suhu udara di dalam terarium dan di luar. Nah, ini kemungkinan juga yang kedua ini bukan hanya di luar ya, melainkan terarium yang berikutnya, karena insya Allah kemungkinan kami akan membuat lebih dari satu terarium, karena nanti terarium yang pertama itu akan dibuat yang ada tanaman, kemudian yang kedua itu mungkin hanya dibuat berisi pasir saja atau tanah saja, seperti itu. Identifikasi pembelajaran, di sini kami mengambil dari KD 3.4 dan 4.9 ya, menganalisis iklim dan dampaknya bagi ekosistem dan membuat tulisan atau gagasan adaptasi atau penanggulangan masalah perubahan iklim. Nah, di sini sebenarnya ada KD, kita mengembangkan KD ya, di mana KD yang kita kembangkan adalah melakukan percobaan, melakukan praktikum tentang perubahan iklim. Jadi pokok bahasanya itu adalah perubahan lingkungan, nanti submaterinya itu adalah pemanasan global. Indikator yang kami buat adalah membuat alat praktikum pemanasan global ya, nanti efek rumah kaca atau terarium itu, dan mengamati efek rumah kacanya. Nah, ini untuk kelas 7 semester 2. Selanjutnya dari bab 2 yaitu kami mengambil materi tentang pemanasan global ya. Kita tahu bahwasannya pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu rata-rata pada permukaan bumi. Nah, ini bisa dilihat pada grafik ya. Dari tahun 1860 sampai tahun 2000 itu rata-rata suhu bumi itu meningkat ya. Nah, sehingga global warming ini menjadi salah satu isu lingkungan utama yang dihadapi dunia saat ini. Karena kita tahu semakin lama semakin panas ya. Peningkatan suhu permukaan bumi ini, kenapa? Karena adanya radiasi sinar matahari menuju ke atmosfer bumi. Nah, bagaimana kok bisa pemanasan global ini terjadi? Ternyata pemanasan ini seperti terjadinya efek pada rumah kaca ya. Jadi di sini bisa kita lihat ketika dalam mobil. Nah, jadi ketika energi panas matahari itu masuk ke dalam bumi, lalu masuk ke dalam mobil, maka energi panas itu tidak bisa dipantulkan. Bahkan bisa dipantulkan tetapi hanya sedikit ya, karena terhalang kaca. Nah, itulah sebabnya kenapa efek rumah kaca, karena sekarang ini bumi ketika energi matahari itu masuk ke bumi dan ingin dipantulkan lagi ke atmosfer bumi, ternyata itu malah mantul lagi ke bumi dan tidak keluar itu karena terhalang oleh gas-gas rumah kaca seperti CFC dan kawan-kawannya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah metode pengembangan alat. Di sini akan dilakukan oleh rekan saya yaitu Mutiara Caesara Andri. Kepada Mutiara, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metode pengembangan alat.
Nah, di sini adapun waktu pembuatan alatnya akan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2022. Nah, pembuatan alat dilaksanakan pada tanggal 9 April 2022. Adapun alat dan bahan yang kami butuhkan yaitu sedotan plastik, kemudian bungkus plastiknya ini terdiri dari plastik tebal dan tipis, kemudian ada isolasi yang tebal, kemudian ada termometer, kemudian ada tanaman, kemudian ada pasir dan stopwatch. Nah, lalu langkah pembuatan alatnya yang pertama itu kami mengambil sedotan bendi. Nah, lalu menempatkannya seperti pada gambar di samping. Nah, jadi nanti kita akan membuat 4 sisi seperti ini, yang kemudian nantinya ada sedotan yang pada bagian bawah ini harus lurus. Jadi nanti ini akan jadi tempat pijakannya. Kemudian nanti masing-masing sedotan ini nanti kalau misalnya dia kelebihan harus dipotong supaya lebih rapi. Kemudian nanti kita rekatkan dengan tip atau isolasinya seperti sehingga nantinya akan menjadi seperti ini. Kemudian, jika sudah selesai, akan terbentuk seperti kubus tanpa atap dan bawah ya, seperti ini. Nah, lalu kita tutup di bagian atas dan bawahnya, lalu bungkus dengan plastik di sekitar kubus sehingga nanti akan bentuk sebuah kubus yang lengkap dan tidak ada yang terbuka. Nah, hasil akhirnya nanti ada 2 macam kubus untuk masing-masing pengujian, yaitu ada yang pembungkus tebal dan tipis. Ini nanti ada 4 sampel, yaitu kubus tebal isi tanaman, kemudian kubus tipis isi tanaman, kubus tebal isi tanah, dan kubus tipis isi tanah. Nah, lalu nanti kita buat dulu tabel seperti ini untuk membandingkan perbedaan suhu pada masing-masing tempatnya. Lalu kita membuat celah kecil sebelumnya, yaitu untuk menaruh termometer atau menempelkan termometernya. Nah, pastikan termometer ini jangan sampai menyentuh tanah. Lalu kita bawa kubusnya keluar rumah. Nah, lalu kita tempatkan kubusnya di permukaan tanah, namun dengan syarat adanya sinar matahari langsung yang menyinari terarium yang kita buat. Nah, lalu menggunakan jam tangan ataupun stopwatch, itu kita menuliskan suhu pada masing-masing kubus pada setiap. Demikianlah presentasi dari kami. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.